Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asmaya Media? Hari ini saya ketemu lagi sama orang yang menurut saya bisa menjadi contoh hidup, inspiratif, dan ceritanya seger gitu. Tapi sebelum saya masuk kepada siapa yang saya tampilin, buat sahabat yang punya produk ya apa aja silakan placement di program saya, tentunya bayar ya kan, biar biar industrinya hidup terus, saling membantu ya. Biayanya juga nggak mahal, contohnya seperti ini. Alhamdulillah, ini adalah namanya British Propolis. Botolnya seperti ini ya. Ini berkhasiat banget, kemudian buat kesehatan. Saya ambil khasiatnya untuk nih banyak nih. Melindungi tubuh dari serangan virus, kuman dan penyakit, memperbaiki dan memelihara stamina serta daya tahan tubuh, menormalkan dan menjaga fungsi organ tubuh, meningkatkan kecerdasan anak. Bahkan berdasarkan testimoni yang masuk, alhamdulillah, British Propolis bisa digunakan untuk membantu proses pengobatan berbagai macam penyakit. Banyak banget kalau saya sebutin satu-satu, nanti acaranya habis. Beberapa tokoh juga sudah pernah memberikan testimoni. Ada siapa nih? Ada Teguh Wisnu, ada Mas Ipo Santosa, dan lain-lain lah. Pokoknya udah banyak testimoninya. Jadi segera beli saja British Propolis ini karena sangat bermanfaat buat kesehatan. Tagline-nya Healthy Family. Oke, itu dia British Propolis. Botolnya kecil kayak gini nih. Oke, nah sahabat, masih di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus terus berikhtiar mencari jalan keluar, membuka peluang sekecil apapun, apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi hidup kita. Jangan pernah menyerah, karena Allah selalu membantu, selalu memberikan ruang buat mereka yang terus ikhtiar. Nah, hari ini saya ketemu dengan Mas Tamam namanya. Nama lengkapnya Badru Tamam. Iya. Asal Madura. Wah, saya nggak bisa bahasa Madura, tapi kalau logat Madura itu kenapa dibikin cengkoknya khas gitu ya, Mas Tamam ya? Kan memang berbeda ya. Madura itu pulaunya berbeda. Pulaunya berbeda. Iya. Dari Dengan Jawa kan beda. Iya. Memang Madura adalah Jawa Timur. Jawa Tapi kan beda pulau. Oh. Beda pulau. Jadi bahasanya Tapi kalau pun- saya dengerin Mas Tamam gini, kok nggak kayak orang-orang saya dengerin ya? Wah, Apa kayak di film-film. kabar gitu? Kan gitu ya? Kalau di film-film kan beda. Oh gitu ya? Di film-film kan lebih di apa ya? Ditonjolin gitu. Ditonjolin ya? Apa kabar gitu? Agak di Gitu ya? Nah. Mas Tamam, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Tamam ini sahabat pernah ngelakonin hidup yang memang luar biasa, nggak gampang, kalau nggak mau dibilang berat. Karena dulu pernah merantau ke Jakarta dengan 0 rupiah. Betul. Ya, jadi sampai makan aja dianggap puasa. Puasa sunnah. Bahkan mau buka aja bingung makan apa. Jadi ya puasanya keterusan. Dan Mas Tamam, ceritain dong awal mula kenapa nekat ke Jakarta. Eh, Pengen perubahan hidup. Kan memang kan dari awal kita kan keluarga kurang mampu ya. Oke. Dibilang kurang mampu. Dan orang tua pun sebagai petani di kampung. Oh, Bapak Ibu petani? Iya. Jadi kita tuh punya keinginan yang terlalu tinggi mungkin. Kalau seandainya bukan karena takdir dan apa ya, anugerah dari Allah, Rahman Rahim Allah. Mungkinlah mati di sini dah. Masa Karena memang- sampai seperti itu gitu ya? Iya. Karena memang kita kan nggak dikirim. Jadi dapat uang pertama itu 2 juta itu berangkat ke Jakarta. Itu karena jual HP, Jual HP? terus kerja ayo pasang-pasang kalpalum gitu, besi-besi kalpalum. Oh iya. Nah, kerja itu Di Madura tuh? di Madura. Sampai Buat terkumpul ongkos. 2 juta rupiah Mm-mm. buat ongkos. Jadi berangkat ke Jakarta karena memang tujuannya kuliah pertama. Tujuannya kuliah. Ingin merubah hidup lah. Karena di kampung kan, kalau misalnya di kampung terus nih, kayaknya
pengalaman cuman itu aja deh. Hmm. Kalau misalnya keluar nih, setidaknya di Surabaya deh atau di Malang atau di mana gitu. Ternyata ada tetangga katanya di Jakarta. Jadi di telepon kan. Ternyata bukan di Jakarta, di Depok. Di Depok. Terus direkomendasiin sama dia tuh, ya udah kuliah di UIN aja di Ciputat gitu. Di Ciputat. Iya, di Ciputat. Terus cobalah daftar kan. Nah, terus ketika setelah daftar pertengahan bulan puasa kita tuh berangkat gitu. Itu pun berangkatnya karena kita nggak tahu Jakarta ya kan. Lewat SMS kamu lewat sini, dari sini stasiun sini sampai sini, dari sini ikut bis ini gitu. Siapa yang ngasih tahu itu? Tetangga Tetangga di Depok itu atau di Madura? di Depok. Di Depok. Dia kuliahnya di Depok. Oh. Kuliahnya di Depok. Oke. Terus lewat SMS di tengah jalan pun kita turunnya bukan di Lebak Bulus, malah di Pulau Gadung. Oh. Bingung dong. Ngapain ini? Ternyata Ciputat kan masih jauh katanya, Lebak Bulus masih jauh. Gimana? Terus ternyata biasa kalau orang kampung awal-awal kan bawa kardus gitu ya. Kelihatan banget lah waktu itu. Bawa kardus gitu. Jadi sama orang tuh yaudah pakai ini aja. Terus sama dia tuh pakai, saya kurang tahu kan waktu itu kan pakai kartu itu kan. Iya. 3.500 cuman kan. Ternyata saya diminta sampai 40.000. Wow. Sama dia, saya nggak tahu. Ya udah jalan, yang penting nyampe Ciputat deh gitu. Ternyata nyampe sini bulan puasa, ya udah nyampe Ciputat ada teman kawan. Jadi di sini nggak ada yang kenal. Cuman ada base camp pesantren gitu, ada base camp pesantren yang ada di sini. Jadi tinggal di base camp itu. Tinggal di base camp, ya udah bulan puasa di situ cari biasalah kalau mahasiswa kan nyari yang gratisan ya. Di masjid-masjid. Buat ini ya, makan buka puasa ya. Buat buka puasa pertengahan bulan puasa tuh langsung tes. Pertengahan bulan puasa tes. Oke. Awalnya nggak pengen pulang tuh ke Madura kan, memang nggak ada ongkos kan. Buat pulang nggak ada ongkos. Ternyata ada mudik gratis tuh dari pemerintah. Keren banget emang. Jadi ada mudik gratis, pulang. Nyampe kampung, ternyata udah banyak orang nih di rumah. Ternyata orang tua saya bapak meninggal. Innalillahi. Jadi malamnya tuh meninggal, paginya saya nyampe rumah. Oh, tapi Tamam nggak tahu waktu bapak meninggal itu? Karena HP saya tuh dimatiin, karena memang baterainya kan tinggal dikit tuh. Itu pada saat di Jakarta atau pada perjalanan? Di perjalanan dimatiin, karena malamnya kan yang meninggal itu. Iya. Jadi di perjalanan dimatiin karena nanti minta jemput kan. HP pun masih jadul, bukan sekarang Android ya. Jadi no need gitu lah. Cuman bisa nelpon doang sama SMS. Nyampe Madura, banyak orang. Ternyata ayah meninggal. Kenapa sakit? Sakit sebelumnya. Usia berapa ayah meninggal, bapak meninggal? 50-an. 50-an, masih muda ya? Bulan 60-an. Gimana rasanya waktu pas dari Jakarta pulang mau berharap jumpa silaturahim sama orang tua sampai rumah meninggal, rasanya gimana? Ya sedih lah, orang kita mau berjuang gitu kan, mau berjuang ternyata malah ditinggal gitu. Pastinya memang sebelum berangkat ke Jakarta memang ada pesan-pesan gitu. Jadi jangan lupa kalau ke Jakarta jaga sikap. Kalau bertengkar minta maaf duluan gitu lah. Sebelum berangkat jadi ke Jakarta. Orang tua menitipkan pesan ya, kalau ke Jakarta jaga sikap. Kalau bertengkar harus minta maaf duluan. Walaupun kamu nggak salah, minta maaf duluan. Gitu. Itu Tamam pegang tuh. Oke. Tamam kita akan cerita nanti setelah yang berikut ini ya. Oke, sahabat Asmaya Media, saya akan kembali dengan Mas Tamam. Ceritanya makin menarik, tapi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Talk to Me. Masih di Talk to Me, masih bersama saya dan masih bersama Mas Tamam. Nama lengkapnya Badrut Tamam, anak muda Madura yang nekat merantau ke Jakarta hanya untuk ingin membahagiakan orang tua dengan bersekolah. Tapi fakta di lapangan mengatakan lain. Mas Tamam sendiri berapa bersaudara? 4. Berempat. Anak ke? Terakhir bungsu. Anak bungsu. Anak bungsu tapi berani. Iya. Dan satu-satunya ke Jakarta atau yang lain ke Jakarta juga? Enggak, satu-satunya. Satu-satunya ke Jakarta. Luar biasa. Oke. Udah menikah semua. Udah menikah semua. Oke. Setelah di Jakarta tes UIN terus lulus.
Kita kan daftar 2 tuh. Ah. Ada SMPTN, SPMB Mandiri maksudnya, SPMB Mandiri. Terus ada jalur BLU gitu. Jadi yang keterima jalur BLU-nya. Jalur BLU. Di UIN juga. Ternyata keterima tuh. Nah, harus bayar kan. Ya udah, ada sisa uang. Bayar tuh uang apa tuh? Uang pendaftaran, masuk lah, uang masuk pendaftaran. lah gitu dah. Iya. Berapa jumlahnya? Sedikit, 1.700.000. Ambil fakultas apa waktu itu? Di Usuluddin. Usuluddin. Oke. Usuluddin. Di Akidah dan Filsafat Islam. Wih, ngeri banget. Filsafat. Nyampe saya tuh. Oke, terus setelah kuliah Setelah kuliah, lancar tuh kuliahnya. kuliahnya lancar, Nah, tapi perutnya nggak lancar. perutnya nggak lancar. Perutnya nggak lancar. Gimana Kita cara butuh, memenuhi kebutuhan hidup kalau perutnya nggak lancar? Eh, Bekerja, jualan kopi jualan kopi, keliling. keliling, yang pakai yang kopi termos keliling. itu. Iya, pakai termos. Jadi ada temen tuh dia jualan. Aku pengen jualan nih, gimana? Nggak punya uang. Ya udah jualin ini. Jadi bagi hasil tuh, bagi hasil. Punya teman tapi Mas Tamam yang jualin, Ha-ha. bagi hasil. Selain jualan pakai sepeda tuh, jualan di kampus juga. Bawa termos kan, kopi gitu. Oh, Kopi. jadi waktu kampus tuh bawa termos. Bawa termos. Luar biasa. Nggak malu tuh. Ya, Ngapain malu ya daripada ngapain nggak malu? makan? Siapa yang ngasih makan? Iya, benar. Waduh. Jadi buat mahasiswa yang cuman ngeluh melulu, mesti ditendang-tendangin dong. Waduh, ya dong. Ya. Kita udah dari SD sampai SMA udah dari orang tua, masa kuliah masih minta. Waduh, tuh sahabat yang masih mahasiswa kerjaan yang cuman ngeluh, mendingan ke laut. Lihat Mas Tamam, nggak malu bawa termos jualan kopi. Ya karena memang kebutuhan itu harus dipenuhin ya. Iya, betul. Berapa lama jualan kopi? Jualan kopi 1 semester. 1 semester. Selain jualan kopi, terus jualan kerupuk juga ditaruh ke warteg, taruh ke Kerupuk warung-warung. apa? Kerupuk putih itu. Bukan. Kerupuk apa? Kerupuk yang bawa dari Madura, dari kampung. Wah. Jadi digoreng, terus ditaruh ke warteg gitu. Laku juga. Laku. Dari situ kalau ini secara bisnis ya, Mm-mm. begitu Tom jualan kopi 6 bulan, kalau dihitung rupiahnya sebulan kan berarti 6 bulan tuh. Sebulannya dapat berapa dari hasil jualan kopi? Kalau dihitung kasar. Nggak tahu ya, Atau per hari dapat berapa? 90.000. 90.000 bersih. Udah Enggak. bagi hasil sama kawan? Belum? Belum. Oh, belum. Itu belum. Karena Oke. kita kan kerjanya kan kalau nggak ada kuliah berangkat, kalau ada kuliah enggak gitu. Kan tujuan pertama kan kuliah. Iya, Nah, iya. takut ninggalin kewajiban yang niat pertama. Iya. Niat pertama ntar ditinggalin gimana? Iya, Jadi iya, niatnya iya, kuliah dulu, terus baru jualan. Jualan paling sejam 2 jam. Tapi sehari 90.000 Ah, ah. bagi 2. Bagi 2, kadang nggak sampai segitu. 50.000 ada. Oh, jadi antara 25.000 sampai 40 ribuan dapat sehari ya. Begitu lah. Cukup lah ya. Ya cukup buat Tahun berapa itu? 2016. 2016. Ah, Oke. 2016. Buat makan di warteg 10.000 10.000. ya. 3 kali 30.000. Sekali lah. Makan sekali doang. Sekali lah. Sekali aja. Jadi pagi nggak makan. Kita kan mikirnya besok lagi. Besok. Oh, jadi makan cuma sekali. Ya, paling banyak 2 lah. 2 ya. Pagi siang atau siang malam atau apa? Makan. Kita kadang makannya tuh jam 2 malam. Oh, jam 2 pagi. Bukan Ya, jam 2 malam. Oke. Habis diskusi gitu Oke. biasanya kan. Makan tuh, Makan. tidur. Kayak sahur lah gitu ya. Ya, harus sahur. Makan lagi jam? Jam 2 malam lagi. Oh, gila. Oke. Terus Mas Tamam saya dengar juga jadi marbot masjid. Iya, Di? karena memang nggak kuat tuh, nggak kuat bayar kosan ya. Nggak kuat bayar kosan, buat makan jas susu, bayar kosan gimana gitu. Akhirnya, mending di musola aja deh gitu. Jadi di musola tuh selain jadi marbot azan, jadi imam, terus ngajar, itu ada TPA, bantu-bantu ngajar. Oke. Jadi cuman dapat tempat aja, nggak dikasih Nggak gaji dikasih gitu. honor. Enggak. Yang penting tempat udah Tempat nggak. deh. Jadi masalah perkosan tuh udah aman lah. Aman. Terus Tinggal sambil- makan. Tinggal makan. Makan itu Makan. tadi jualan kopi. Enggak, kan udah akhir-akhirnya berhenti kan. Oh. Langkah Jadi selanjutnya adalah
pendekatan kepada warga. Oh gitu. Karena marbot gitu ya. Iya. Ah. Aduh, pendekatan kepada warga. Oh, Mana oke. nih Bu, lapar nih Bu. Oh, jadi minta sama warga untuk makan. Iya. Dikasih. Iya dong, kan mereka kan nganggap anak gitu kan. Ya, Jadi mereka ngerti lah perantau itu gimana. Iya, karena juga bantuin musola ya. Mm-mm. Akhirnya dikasih makan juga tuh. Kuliah masih jalan. 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 Jadi tinggal di musola, jadi muazin, jadi imam, ngajar TPA juga, Iya. sampai akhirnya kalau mau cari makan dapat dari warga ya. Iya. Oke, habis itu kapan waktu Tamam memulai ting, saya harus bisnis nih. Oh. Itu awalnya diajak teman ya. Ayo kita jualan online gitu. Jualan online. Coba-coba dah. Gak berhasil. Oh, awalnya. Nggak berhasil. Terus ada tuh dari lembaga zakat ada tuh. Ada Oke. binaan gitu, istilah Oke. binaan. Oh, jadi waktu mulai itu jualan apa yang nggak berhasil itu? Ya, jualan itu tuh kayak kain-kain kerudung apa. Oh, jilbab, Jilbab, apa terus pokoknya gamis. kan gamis itu nggak berhasil tuh. Nggak berhasil karena jualannya ya udah kita belum ada pengetahuan gitu. Ya udah, penting jualan aja deh, Pokoknya beli, jual gitu. Gimana caranya beli, belum tahu gitu tapi ya. jualnya di sini, ngambilnya di sini gitu. Oh, oke oke. Oke, kita akan lanjutkan ngomong tentang bisnis setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat Asmaya Media, saya masih tetap dengan Mas Tamam dan masih di Talk to Me. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Talk to Me, semakin menarik obrolan saya dengan Mas Tamam. Waktu pertama kali bisnis itu modalnya berapa? Modalnya 3 juta. Siapa yang kasih? Kan nggak punya duit. Itu kan setelah diajak dari binaan gitu. Oh, binaan. jadi Setelah langsung itu? Enggak, sebelum pertama kali sebelum pertama. Heeh. Yang Itu. nggak ada duit. Maksudnya kan jualnya orang bikin transfer dulu. Orang suruh transfer dulu baru kita beliin. Oh. Gitu. Jadi ambil untung dari situ. Terus cara mempromosikan jualannya gimana waktu itu kan nggak punya duit? Awal-awal itu. Jadi nggak pakai iklan, cuman upload aja di Facebook gitu. Oh, upload di Facebook. Iya, upload aja. Barang siapa yang diupload? Ngambil aja di marketplace tuh. Oh gitu. Ngambil aja tuh, dijualin, ambil aja. Ngambil cuman modal upload aja. Oh. Jadi nggak ada ilmu. Oke. Modal upload. Tapi gagal habis itu ya. Heeh. Setelah itu dapat binaan dari sebuah lembaga zakat. Iya. Oke, dikasih modal. Eh, Kok bisa lolos dari binaan itu atau dikasih cuma-cuma aja? enggak. dites Kenapa dulu. lembaga ini melihat sosok Tamam patut dibantu? Mustahik. Mustahik. Oke. Jadi Memang orang yang berhak menerima. mustahik. Oke. Jadi kita tuh orang-orang yang menerima. Karena kita kan jadi mahasiswa itu bukan hanya miskin tapi fakir kan. Buat makan besok diet aja besok gitu. Udah miskin, fakir, Bukan hanya miskin tapi fakir. fakir ya. Iya, buat besok makan besok gitu. Iya, iya. Tapi semua mahasiswa UIN begitu? Belum tentu. Belum tentu. Terus Ada saya juga ketawa. yang sama. Iya. Ada yang sama. Iya. Soalnya Ada yang sama. dosennya kan rata-rata bagus-bagus. Iya. Mahasiswanya begini. Langsung protes. Bercanda. Tapi perjuangannya kan tergantung dari perjuangan. Iya. Ah, Oke. terus- Setelah masuk lembaga zakat, dibina oleh lembaga zakatnya, Terus dapat dikasih- modal, dikasih modal cuma-cuma tuh. Belum, sebelum itu masih diikut pelatihan Oh, pelatihan. di Jawa oke. Tengah. Di Jawa Tengah. Oke. Terus ikut pelatihan di Jawa Tengah, terus balik lagi ke sini, terus dikasih pelatihan lagi, terus Oke. dikasih modal. Dan modal itu harus ada laporan buat apa saja. 3 juta itu. Selama Oke. 1 tahun. Selama 1 tahun harus dilaporkan. Beli Harus apa, buat buat makan, makan, buat dikasih orang tua, dikasih, boleh juga tuh. buat ngirim orang Oke, tua. pertama kali langsung jualan online. Lewat Facebook lagi. Iya, Facebook Oke. Ads tapi yang bayar. Tapi sudah diajarin gimana caranya. Sudah diajar. Sebulan pertama jualan dapat berapa, Mas Tamam? Omset apa profit? Omset omset berapa, profit berapa? Omset itu sampai 45.
juta. Pertama kali jualan? Iya. Pertama kali ini? Satu produk Oke. Oh. 45 juta. Omset. Bersihnya dapat profitnya? 25 lah. 25 juta. Pertama kali, sebulan pertama? Itu aset. Aset sih. Wow. Dalam bentuk aset ya itu. Dari Oke. 3 juta. Oh. Sebulan pertama dapat 45 juta langsung. Gimana caranya, Mas? Ya dengan jualan itu. Jadi kan kita kan ngambil untung 100.000 dari modal. Karena kita biar iklan kan. Bayar iklan pertama kan 100.000 nih. Terus closing 1 saja udah ketutup kan iklan. Kalau seandainya closing 2 berarti untung 100.000. Kalau closing 3 berarti untungnya sampai 200.000. Jadi ditingkatin tuh iklannya. Maka Facebook semakin nyebarin lebih luas. Contoh nih, awalnya cuma 100.000. Terus iklanin ditambah lagi sampai 200.000, ditambah lagi sampai 500.000. Coverage-nya lebih luas ya kalau makin banyak iklannya ya. Jadi makin banyak closing, makin banyak juga profit. Gitu. Oh. Pernah sehari bisa nyampe profit 1,5 juta sehari. 1 juta. Jadi setelah pelatihan dikasih modal 3 juta, sebulan pertama langsung dapat 45 juta omset. Iya, gitu. Untung bersihnya 25 juta. Iya. Kaget nggak sih? Kaget banget. Kaget banget. Jadi udah mulai ngerasa udah mulai sombong tuh awal-awal. Iya. Sombong. Awal-awal. Beli sepatu udah bermerek gitu ya. Enggak mikir Oh, di enggak. situ sih. Jadi ngasih orang tua dulu di kampung. Oke. Ngirim orang tua. Terus pas pulang kampung tuh jadi ngasih-ngasih tuh. Jadi orang yang ngeremehin awal-awal kan ngapain kuliah? Kuliah tuh cuman gaya-gayaan pakai sepatu. Kuliah cuman menghindar dari orang tua biar nggak disuruh-suruh. Orang di sana begitu ya? Begitu kan mindsetnya kan beda ya. Aha. Di sini beda. Iya, loh. iya, iya. Kalau di daerah kan mindsetnya udah kalau memang cari ilmu ya udah mondok lagi gitu. Karena sebelumnya pesantren. Iya, Jadi iya. suruh pesantren lagi. Sedangkan saya kan butuh bukan hanya ilmu tapi pengalaman. Pengalaman. Oke. Jadi keuntungan pertama itu dikasih ke orang tua, terus bagi-bagi kemana? Yang bantuin saya kan memang kan awalnya kan memang packing sendiri terus semuanya sendiri kan. Terus nambah nih karyawan jadi teman tuh bantu packing. Terus nambah lagi CS 2 orang. Jadi waktu awal itu Tamam hanya sendiri? Sendiri semuanya. Beli sendiri. produk sendiri, packaging sendiri, jualin sendiri, ngiklanin sendiri, ngitung duitnya sendiri. Sendiri Gede dong dapetnya, menang banyak dong. Tapi kan pusingnya. Pusing. Keinget sedekah nggak habis itu? Ya kan memang kita kan ada jatah tuh. Nih hari ini nih 10% sedekah gitu. 10%? sedekah. Oh, kenapa 10%? Ya kan memang sebagian harta itu kan punya orang lain. Oke. Jadi disedekahin kemana gitu. Jadi ditaruh ke panti asuhan. Kadang dikasih. Itu waktu dapat berapa? Udah bisa berani sedekah 10%? Udah profit aja udah Langsung? sedekahin aja gitu. Sedekahin aja. Nggak mikir lagi ya? Nggak mikir. Emang harusnya begitu. Emang Tapi banyak orang Indonesia yang masih mikir. Iya. Iya, duit dikekepin aja, ya. Mau ngasih duit 10.000 ya susah. Masih banyak. Oh iya. Dan contoh kayak Mas Tamam gini harus ditiru oleh banyak orang, ya. Jadi kalau sedekah itu jangan mikir gitu, jangan takut miskin. Iya. Ya nggak Mas? Benar ya? Betul. Kalau makin Oke. kaya. Hah? Makin kaya. Makin kaya malah kan? Mana kosomalun min sedekatin bal yastad. Ulangin dong. Mana kosomalun min sedekatin bal yastad. Siapa yang Artinya? mengeluarkan sedikit dari hartanya, maka akan ditambah gitu. Kata Allah gitu. Ditambah. Masya Allah. Gitu. Itu hadis ya? Gitu. Kalau orang yang malas bersedekah, ada nggak hadisnya kebalikannya? Maka Allah akan kurang mulu gitu. Ada nggak? Iya dong. La in syakartum la azidannakum Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau Nggak makin bersyukur kita berarti. bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya ya. Kalau kalian tidak bersyukur, maka siksaan Allah pedih. siksa Allah pedih. Duitnya habis mulu. Ya, Bukan habis, merasa habis aja. merasa habis. Merasa Iya, habis. Merasa kurang. Merasa kurang. Yang namanya usaha ada naik turun ya. naik turun. Yang paling besar yang Mas Tamam pernah dapat itu omset berapa, untung berapa dalam sebulan? Yang tadi awal itu kan memang saya nggak nyangka kan. Jadi awal-awal itu riset produk ya udah ini aja nih. Jadi nggak mikir ya udah jualan ini aja. Ternyata cocok ke masyarakat dan itu yang paling gede awalnya. Terus lama kelamaan kita kan belum bisa ngebaca data tuh, belum bisa CPR-nya berapa, ininya berapa.
terus yang klik berapa, jadi yang penting closing aja deh gitu. Jadinya nggak mikir itu, akhirnya udah mulai kurang tuh peminatnya, jadi harus pindah produk gitu. Jadi harus pintar melihat pasar ya. Harus pintar melihat pasar. Produk apa yang mudah dijual dan gampang dapat profit menurut Mas Tamam setelah setahun? Yang mudah itu aksesoris mobil. Aksesoris mobil. Oke. Karena yang punya mobil pasti punya duit. Oke. Yang punya mobil pasti punya duit. Sesederhana itu aja risetnya ya. Risetnya. Terus kecantikan. Karena memang nggak pernah turun tuh kecantikan tuh. Lipstick, bedak, parfum, pelurus rambut gitu. Pelurus rambut. Yang keriting juga ada? Nggak ada? Iya. Ada juga. Ada juga ya. Selain itu juga alat-alat dapur yang kekinian lah, itu lagi naik. Saya doakan abis ini pulang dari sini Mas Tamam bisa mendirikan perusahaan. Amin. Harus berani Mas gitu. Amin. Bikin store yang gede. Siap. Walaupun dia online, makin menambah orang bisa bekerja sama Mas Tamam, membuka peluang kerja. Karena disitulah sejatinya manusia kan, harus begitu bermanfaat buat orang lain. Siap. Mas Tamam, terima kasih. Ngobrolnya bermanfaat banget. Semoga sedekah menjadi bagian penting dalam hidup Mas Tamam dan semua dari kita, supaya hidup itu tidak berat ya. Jadi jangan takut miskin karena kita harus terus membahagiakan banyak orang. Semoga Mas Tamam sehat terus. Amin. Orang tua sehat, ibu masih di sana ya. Kakak-kakak juga sehat ya. Siap. Kuliahnya sekarang udah tinggal skripsi. Iya. Wah, keren dong. Habis ini jadi ustadz atau jadi pedagang aja? Lanjut dulu. Karena niatnya kan kuliah. Jadi lanjut S2 habis ini? Iya. Luar biasa. Dan sahabat Asmaya Media, demikian tadi obrolan saya dengan Mas Tamam. Nama lengkapnya Badru Tamam, anak Madura yang merantau dari Madura ke Jakarta. Niatnya hanya untuk membahagiakan orang tua dengan pendidikan, ya, kuliah. Tapi Allah juga punya rencana lain, sekarang menjadi pengusaha jualan online, tapi kuliah jalan. Kita doakan Mas Tamam terus menggapai ilmunya lewat S2, tapi jangan lupa minum British Propolis supaya sehat, seger, imunitas tambah, dan terhindar dari penyakit. Karena British Propolis salah satu suplemen terbaik di dunia. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.